Tapi ya, sekarang bagaimana? Yang benar-benar baik banget, istri yang soleha, bidadari surga. Oke Mas Roni, pertama terima kasih ya udah datang. Saya tahu kejadiannya itu juga baru ya, dan buat Mas Roni untuk bisa melakukan pekerjaan atau melakukan hal seperti ini mungkin agak berat. Iya, berat Jadi sekali. yang saya mau nanya itu kenapa sekarang bisa memilih berada di sini? Selain juga kita kontak ya, karena kita kontak. Kesini juga sebenarnya mau nggak mau. Oh nggak mau ya? Heeh. Pasti. Karena ya lagi keadaan berkabung. Cuma di sini niat Roni pengen nanti ngajak penonton di akhir mau bantu doa buat istri. Oke, saya boleh tanya-tanya ya. Ya, ya, Mas Roni ini bekerja di Rumah Sakit Cibitung, betul? ya, Cibitung Medika. Cibitung Medika ya. Mm. Udah berapa lama? Kalau saya sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Boleh tahu almarhum istri? Kalau almarhum udah lebih dulu dia, 2,5 tahun. Berarti kenal di situ? Kenalnya waktu masih kuliah di kampus. Udah lama. Satu angkatan kita dulu. Jujur Mas Roni, saya tadi baca ya dan melihat apa yang dialamin Mas Roni. Saya sebenarnya juga gak kuat. Saya pengen sebenarnya apa ya yang harus gua, karena gini loh, saya selalu kenapa seperti ini atau nggak bekerja atau nggak apapun itu ya, saya selalu menjadi si orang itu. Nyamankah, enakkah dia, saya sampai bingung tadi. Terus gimana ya? Sedangkan mungkin gue di posisinya Mas Roni tidak mungkin melakukan hal seperti ini gitu loh. Makanya tadi saya awal tuh sangat berterima kasih ya. Dan insya Allah juga kalau saya kenapa melakukan seperti ini, misalkan Mas Roni nanya ya, cerita dan pengalaman itu dan juga terakhir doa ya yang saya harapin dari semuanya. Iya, iya, itu pasti. Itu Ya, emang niat saya supaya makin banyak doakan memudahkan langkah istri saya ke surga nanti. amin insya Allah. Amin, amin, amin. Oke, Mas Roni berarti itu 2,5 tahun di Rumah Sakit Medika. Boleh tahu sebelumnya Mas Roni itu berarti berdua itu positif COVID ya? Boleh tahu pas pertama gejala itu tanggal berapa? Kalau awal gejala kan waktu itu kita pulang kerja sekitar kalau nggak salah tanggal 4 pulang kerja habis dinas sore jam 11-an sampai rumah. Sekitar jam 1-an saya emang agak susah orangnya untuk tidur. Istri duluan tidur. Insom. Heeh. Istri kebetulan kebangun kencing. Saya tanya, "Yang, kamu tenggorokannya sakit nggak?" Tenggorokan aku sakit kayaknya kecapean juga ini. Karena kecapean, terus kurang istirahat juga kayaknya. Biasanya kan saya sering begitu. Kalau misalkan kecapean tenggorokan pasti sakit. Dia juga sama. Dia tenggorokan aku juga sakit ya. Dari tanggal 4 Juni. 4 Juni. Abis itu besoknya langsung cek? Enggak, cek habis 4 Juni sekitar semingguan tuh. Enggak sampai seminggu sih, sekitar 4-5 hari. Mulai Baru. gejala batuk, pilek, demam. Demamnya naik turun. Hidung nggak bisa nyium apa-apa. Mulut rasanya cuma pahit aja.
Berdua tuh gejalanya seperti itu. Heeh. Cuma saya dulu batuk pileknya parah, saya udah agak mendingan, sisa batuk pileknya aja demam udah nggak ada. Batuk pilek tinggal sedikit-sedikit, istri saya demam, demam tinggi. Tanggal 16 kalau nggak salah. Itu dia posisi, emang sebelumnya dia minta cuti pas hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 16 tuh. Dia minta cuti di hari Sabtu. Kata saya, kan kalau di poli mah kerjaan nyantai. Dokter kan praktek cuma kalau hari Sabtu hampir semua dokter pagi cuma beberapa doang. Jadi kan lebih nyantai. Dia bilang nanti aja cutinya hari Senin ya. Kan kalau hari Senin tuh bener-bener pasien ngebludak. Dokter hampir lebih dari setengahnya pagi. Biar nggak begitu capek kamu ya. Lagi hamil juga. Itu cuti gara-gara emang kondisi atau emang lagi lelah aja dengan semuanya? Lagi lelah terus juga ya udah mulai batuk pilek pas demam tinggi tuh pas hari Sabtu pas dia mau cuti tapi kata saya hari Senin aja. Kalau misalkan saya bisa melenceng sedikit ya, itu kondisi rumah sakit sekarang memang seperti itu. Dia itu Senin ngebludak tuh ngebludaknya dalam arti untuk COVID semua atau beda-beda? Enggak, itu kalau ngebludak tuh pasien tuh nggak bisa ditentuin. Kalau di poliklinik kan rawat jalan, jadi sudah terjadwal kontrolnya kapan, jam berapa dok, sesuaiin jam praktek dokternya. Kalau di poliklinik Tapi kalau penderita COVID itu sendiri banyak banget atau banget banget sekarang lebih parah dari yang awal. Udah pasien di rumah sakit saya sekarang seperti tempat antrian tiket tempat wisata. IGD mau masuk IGD pun mobil antri di parkiran. Bener-bener parah. semuanya COVID? Banyak kan? Hampir lebih dari 90% kayaknya COVID. Cuma yang penyakit biasa cuma beberapa. Sampai sekarang mau dibuka lagi. Kan rawat inap biasa mulai agak kosong jadi ditutup mau digantiin untuk khusus COVID. Dan itu dari pagi sampai malam terus? Iya, kayak gitu. Sampai kamar jenazah pun waiting list. Itu jadiin untuk pasien juga? Kamar jenazah. Jadi kan pasien yang meninggal. Maaf, kamar jenazah maksudnya yang udah meninggal? Kamar jenazah pun waiting list. Saking banyaknya yang meninggal, banyaknya pasien yang makin parah. Kalau misalkan yang kembali ke Mas Roni sama istri ya, jadi ketika itu sudah dibilang positif, gejala seriusnya terlihat kapan untuk istri? Kalau istri pas tanggal 16. Tanggal 16 demam tinggi di tempat kerja, saya disuruh jemput lebih awal, seharusnya pulang jam 9. Jam setengah 8 saya ditelepon suruh jemput istri karena lagi demam. Waktu itu posisi lagi di mana? Saya lagi di rumah, lagi habis masuk dinas pagi. Istri saya dinas sore, jam 8 malam setengah 8 malam saya ditelepon sama teman kerjanya. Tapi dua-duanya sudah tahu positif? Belum. Oh belum. Ya, terus? Karena nganggapnya cuma batuk pilek biasa mungkin. Karena kan kita kan ya pakai APD juga, paling batuk pilek. Terus sama kurang istirahat paling. Dikiranya awalnya seperti itu. Iya. Barulah ke rumah nih karena udah demam ya. Habis itu enggak pas demam itu istri saya sebelumnya emang minta di swab aja kali yang takutnya kita positif. Nah, pas di tanggal 16 itu hari Sabtu istri saya di swab duluan, hasilnya positif. Habis di swab saya langsung dapat kabar dari kepala ruangan rawat inap, saya diharuskan swab juga. Ya udah saya swab, saya positif juga. Cuman gejalanya udah sisa batuk pilek aja. Demam masih ada cuman sedikit-sedikit. Pas lagi positif itu keadaan lagi mengandung. Iya. Itu emang anak yang emang kita tunggu-tunggu. Udah berapa lama ya? Udah pernikahan saya kan baru sekitar 2,5 tahun. Sebelumnya emang istri saya udah punya anak dari suami sebelumnya.
Tapi ini anak pertama dari saya. Emang awalnya tuh dia pernah hamil sama saya, tapi hamil di luar kandungan. Itu juga dia benar-benar ngedrop banget posisinya. Sampai kejang, penurunan kesadaran, pendarahan di dalam perutnya itu lebih dari 2 liter. Waktu itu saya nyaksiin sendiri di dalam ruang operasi. Alhamdulillah kan karena saya di situ perawat juga. Jadi boleh masuk, saya lihat sendiri. Aha. Udah yang dulu udah Allah ambil, sekarang malah dua-duanya. Untuk kehamilan pertama sama sekarang kedua itu berapa lama jenjangnya? 4 bulan dari pas hamil di luar kandungan itu, pas bulan Juli kalau nggak salah, tahun lalu. Terus bulan Desember, emang kita nikah bulan Desember, padahal dia nggak ada belum berasa hamil, tapi dia ngecek tes pack. Alhamdulillah positif. Dari situ seneng banget, karena yang dulu udah gagal. Emang anak yang benar-benar kita tunggu. Sudah ketahuan waktu itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia sampai pernah post fotonya, hidung sama bibirnya mirip mirip almarhum, mungil, hidungnya mancung. Kita kembali ke kejadian ketika istri minta dijemput, terus seperti apa? Sebenarnya dia nggak minta jemput, Eh, cuma dapat kabar dari teman teman kerjanya. Dia tuh orangnya kalau belum bener-bener sakit nggak bakal bilang. mhm. Orangnya tuh kayak gitu, kuat. Walaupun perempuan, lagi hamil pun saya selalu bilang, yang kerjanya jangan berat-berat, jangan banyak jalan, lagi hamil, kasihan sama dede. Itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 Setelah itu kita boleh swab. setelah itu boleh tahu kejadiannya seperti apa lagi? Habis itu kita ke IGD, berobat, dikasih obat. Terus dokter kandungannya juga, kan kebetulan kan namanya di tempat kerja dia asisten langsung sama dokter kandungannya, sering setiap hari. Dia bisa langsung chat dokternya, nanya-nanya gini gini gini. Dia kata dokternya, kan ruangan penuh semua. Dirawat di rumah aja dulu, kan gejalanya masih ringan. Mhm. Cuma demam, batuk, pilek biasa. Dirawat di rumah, saya infus di rumah. Itu udah swab? Udah Udah tahu positif dulunya? udah. Berarti isomannya berdua ya? Berdua di rumah. Terus? Kebetulan anak sama mertua, anak yang anak yang dari istri. Mhm. Itu kena juga? Enggak? Enggak, Mertua? enggak. Berarti Soalnya kita tinggal cuma berdua, terus anak juga kadang-kadang main. main. Enggak setiap hari juga. Berarti di rumah itu cuma berdua ya? Soalnya dia sekolah biasanya diantar jemput sama mertua. Soalnya kita kan sibuk kerja juga. Paling baru pulang kerja baru kita main ke sana. Setelah itu isoman berdua, Isoman berdua. katanya sempat negatif dulu ya, Mas Roni, betul? Ya, negatifnya itu tanggal 23 pas istri meninggal. Oh, pasal 23. Mm-mm. Jadi perjalanan tentang di tanggal 16, 18 sampai 23 Juni itu semua isoman di rumah. Enggak, sampai di tanggal 14 itu 16 itu dirawat, 16 17 18. Iya. Tanggal 16 itu pas dirawatnya. Pas swabnya berarti di swab tanggal 12. Kebetulan itu berobat di IGD, nunggu balasan dokter lama sampai jam 1. Berarti semuanya itu isoman di rumah, kejadiannya apa dirawat di rumah sakit? Awalnya isoman di rumah dulu, Sampai sekitar tanggal? 4 hari ya. Tanggal 20-an berarti ya? Heeh. Setelah itu baru ke rumah sakit. Pas dari tanggal 13-nya. Tanggal 13 isolasi mandiri sekitar 4 hari. 17. 17 tuh dia ngerasa makin sesak. Sebelumnya emang sering sesak.
Mhm. Karena kalau kram tuh kandungannya tuh kalau kram sesak pas tanggal 15 dia ngerasa sesek, saturasi makin turun malamnya, tanggal 16-nya dia makin sesek, minta yang aku ke rumah sakit aja kali yang dirawat nggak apa-apa. Bener yang kamu mau ke rumah sakit. Di rumah sakit juga belum tentu ada ruangan. Kata saya, nggak apa-apa, ntar aku rawat sini, ntar aku mau beliin oksigen kalau kamu sesak. Terus? Oksigen udah dibeli tapi dia emang ngerasa makin sesek, dia pengen semangat, pengen sembuh, takut bayinya kenapa-napa, dia mau dirawat. Alhamdulillahnya di situ dapat ruangan. Kebetulan lagi kosong, lagi ada yang habis meninggal. Jadi langsung dapat ruangan alhamdulillahnya. Mas Roni satu ruangan sama istri apa istri aja? Satu ruangan kerjanya atau Pas di apa dirawat di rumah sakit dirawat? kan ada satu ruangan satu itu Enggak, kalau saya enggak dirawat, cuma istri aja istri ya? aja. Heeh. Berarti Kalau saya udah tinggal gejala ringan biasa doang. berarti di rumah terus, Heeh. Saya di rumah, istri yang di rumah sakit. di rumah sakit. Perkembangannya setelah dari situ sampai tanggal 23 itu berarti hanya video call? Saya datang langsung ke rumah sakit, kebetulan kan saya perawat Heeh. juga. Saya minta izin, boleh masuk enggak? Alhamdulillah Eh, diizinin dengan memakai APD lengkap. Masuk, nemenin. Parahnya tuh dia pas awal masuk, hari pertama masuk tanggal 16, tanggal 17-nya saya 16 sore saya pulang, tanggal 17-nya datang lagi nemenin tidur. Nah, di situ pas tanggal 17 dia batuk parah sampai batuk dahaknya banyak, bercampur darah keluar. hmm? Bener-bener banyak, ada sekitar sebotol segelas aqua lah, dahak bercampur darah. Itu saturasi makin turun sampai sempat 50-an, kan seharusnya di atas 95. Itu bener-bener ibarat nafas mah udah di ujung lah, tapi dia kuat. Terus sampai paginya tuh saturasi cuma di bawah 95, makanya diganti oksigennya pakai namanya HFNC. Itu oksigen tingkat lebih tinggi dari yang masker, itu tetap nggak naik, cuma sampai 94 93, dipakai lagi, ganti lagi sama NIV. Alhamdulillah 98 99 saturasinya, oksigennya bagus. Keadaan kandungan masih 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 bagus. Saya pegang juga dede, masih gerak-gerak, saya yang megangin, masih gerak, masih bagus. Dia juga masih ceria, masih yang ayo makan, yang saya suapin sedikit-sedikit. Kamu harus semangat sembuh, harus bisa sembuh ya, yang kasihan dede ya. Yuk buruan, yuk kita pulang biar sembuh kamunya. itu kondisinya masih berdahak sama batuk-batuk? Masih. Pas selesai batuk dahak itu kan dia dipindah ke ruang ICU khusus COVID. Nah di situ saya nggak boleh nunggu pas di situ. Belum dapat izin. Cuma via video call. Tahu kabarnya semakin memburuk itu ada di video call atau dari pihak rumah sakit? Pas makin memburuk tuh ketika malamnya sebelum dia meninggal, sekitar sebelumnya malamnya dia masih semangat banget, masih video call sama saya. Dia bilang, Oh video call malam? iya, sampai buka-buka masker, alat bantu nafasnya itu dia bilang, yang tidur udah malam, kamu tidur katanya. Sampai saking pengen ngomongnya, biasanya dia kan karena keribetan pakai alat bantu nafas itu, cuman dia ngomong cuma kedengerannya cuman karena ketutup itu. Kok ini dibuka sama dia? Mm-mm. Terus Saking dibilangin, semangatnya, emang dia pengen sembuh, tapi
sekitar hampir jam 2-an dia WA, nggak tahu WA apa, terus dihapus. Saya bukanya pagi sekitar jam setengah 7, saya buka. Dia, "Kenapa yang kamu WA aku dihapus?" Dia cuma bilang baik kita. Habis itu saya WA banyak, "Kenapa yang baik kita yang kenapa baik kita nggak apa-apa kan?" Terus saya video call, nggak diangkat. Akhirnya lama-lama diangkat sama perawatnya. Dia ngasih lihat monitor saturasi 88. Itu saya langsung ke rumah sakit. Langsung minta izin boleh masuk enggak. Masih belum boleh saat itu. Kebetulan tanggal itu juga saya swab ulang. Jadwalkan. Sama istri juga tanggal itu. Dia boleh masuk akhirnya? Saya masih belum boleh masuk. Saya akhirnya swab ulang. Habis itu pulang. Video saya WA nggak dibales. Saya telepon nggak dibales. Nggak diangkat-angkat. Akhirnya jam setengah 1, 12 lewat, enggak sampai setengah 1. Saya ditelepon dari rumah sakit. Saya udah dapat izin boleh masuk. Posisi saya waktu itu habis wudhu, mau sholat zuhur. Habis wudhu langsung ditelepon. Langsung saya sholat, langsung berangkat ke sana. Emang saya tahu kondisinya paginya tuh emang udah agak memburuk. Sambil di jalan tuh pikiran saya udah Kemana-mana. kemana-mana. Paling cuma bikin, biasanya kan malam-malam juga kemarin kan, sebelum itu juga paling bikin persetujuan apa-apa gitu. Pikiran saya harus positif. Ke sana saya pakai APD lengkap. Itu pun face shield saya belum saya pakai. Kenapa? Karena ya saya lihat kok perawat pada lari. Kenapa? Saya masuk ke dalam, langsung lari masuk ke dalam. Larinya tuh kok pada lari ke ruangan istri saya. Kenapa? Itu udah dipasang alat. Udah dipasang diintubasi, lagi di RJP. RJP itu untuk apa namanya? Kalau orang yang pasien yang udah henti napas, henti jantung tuh di RJP namanya. Di situ saya lihat ya, langsung lemas, merinding, gemeter. Karena saya tahu istri saya tuh kuat. Yang dulu aja dia sampai kejang, sampai penurunan kesadaran hampir nggak ada tuh dia bisa kuat. Setelah itu pasca keadaannya seperti itu gimana? Saya udah masuk, saya lihat kayak gitu. Saya bantu RJP. Yang lain udah nyerah, saya di situ masih tetap pompa jantung dia. "Ayo yang bisa yang, kamu nggak kayak gini." Sambil gemeter nangis, istighfar, apa aja udah saya baca. Sampai sambil RJP pun saya doa sama Allah, "Ya Allah, di dalam ada masa depan saya, anak saya, sama istri saya. Kalau kau cabut nyawa mereka, cabut nyawa hamba juga ya Allah. Hamba gak kuat." Sambil RJP. Yang lain udah kelelahan. Saya terus. Karena ya sebenarnya sih yang biasa. Karena saya juga sering kayak gitu ke pasien. Ya emang udah emang nggak bisa ketolong, tapi dokter udah Ron ikhlasin. "Enggak dok, bisa dok, ayo dok." Dikasih obat pacu jantung sekali lagi, sambil di RJP terus sama saya. Setelah tahu kondisi istri sudah nggak ada, apa yang dipikirkan Mas Roni? Di situ saya marah, mukulin apa aja, sambil bangunin dia. "Yang, kamu tidur kan, cuma tidur, yuk bangun yuk." Katanya mau jalan-jalan sama Dede, sama Ambar,
sama Emi, sama Abah. Maaf ya. Orangnya tuh emang bener-bener baik banget. Sama pasien pun bener-bener baik banget. Kadang ada pasien yang karena apa kelamaan dia nunggu apa gimana suka marah. Dia kan sering cerita yang pasien ini keluarganya gini 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 kalau malam pulang kerja. Ya udah nggak apa-apa ya. Sabar aja emang kayak gitu namanya kerjaan kita. Dia emang cerita kalau cerita tuh masih ngejelasinnya. Tadi aku ngejelasinnya gini-gini. Masih lembut suaranya. Sampai-sampai dokter biasanya kan kadang ada dokter yang agak pemarah juga. Nurut sama dia nurut. Yang lain mah nggak pada berani cuman istri saya aja. Karena mungkin orang Nurut. tegas ya. Tegas. Saking baiknya. Baik cantik orangnya lebih cantik lagi. Hatinya bener-bener. Kalau pulang kerja juga ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Salaman. Saya suruh cium kening dia. Tapi kadang saya lupa cium perut dia. Cium dede. Saya yakin istri di tempat yang paling indah sekarang ya, insya Allah. Yang bener-bener baik banget. Istri yang soleha. Bidadari surga. Kalau misalkan saya boleh tanya gitu ya, setelah kejadian seperti ini, apa yang paling diseselin dulu ketika istri masih ada? Ya mungkin coba aja ya, gua dulu begini. Karena ini kan kejadian tidak dialamin banyak orang ya, mendadak, dan mungkin pelajarannya banyak sekali. Yang diseselinya tuh nggak ada sih sebenarnya. Cuma ya saya bener-bener ngerasa beruntung bisa dapetin dia. Cantik orangnya. Cantik banget hatinya. Mungkin kalau misalkan bisa balik waktu sedikit aja, apa yang masih mau dilakuin buat istri? Kita emang udah ngerencanain. Bulan depan tuh kita mau daftar haji. Dari tabungan kita udah kita siapin. Insya Allah habis gajian kan. Insya Allah ada. Kita kan diputar lagi waktu istri saya masih ada. Semuanya pasti saya. Apa yang istri saya mau pasti saya turutin. Kamu mau kemana, mau apa, mau makan apa, mau kemana, mau gimana pun saya turutin pasti. Cuma yang belum kesampaian itu doang. Berangkat haji, kita mau, emang niat kita ibadah, ibadah, ibadah. Karena uang mah bisa dicari gampang, ngalir aja. Yang penting kita ibadah. Setelah berjalan seminggu lebih ya, sekarang bagaimana? Perasaannya sekarang gimana? Ya pasti masih merasa kehilangan, apalagi setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas tuh setiap hari masih teringat masa-masa sama dia. Kenangan-kenangan indah.
kayaknya saya benar-benar beruntung bisa dapetin dia. Hampir nggak ada wanita yang kayak dia. Buktinya dari video viral itu, alhamdulillah banyak banget yang Doain. doain. Alhamdulillah. Sekarang insya Allah juga banyak ini yang nonton dan alhamdulillah juga terima kasih waktunya Mas Roni ya bisa datang. Saya Hmm, boleh minta doa buat istri, buat yang nonton, minta bantu doanya. Boleh banget, baru saya menawarin sekarang mungkin saatnya Mas Roni ya untuk bilang secara langsung pada teman-teman nih semuanya yang lagi nonton. Bilangin ke arah situ nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang nonton, saya pribadi dari istri Isma, mohon doanya supaya dosa-dosa Isma bisa diampuni sama Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan dalam kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surga bersama Dede sayang Al-Hadini Walikulinya Suma ila arwahi Ismatul Maula Ulillahi lahum Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau menyempatkan sedikit waktunya untuk mendoakan istri saya, semoga amal ibadahnya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan juga adanya podcast ini juga agak melegakan ya. Karena bercerita itu kalau saya bilang agak melegakan. Saya sampai dari meninggal tuh sampai 3 hari itu cuma kerjaan saya bengong, nangis, sambil ngaji pun ngajiin istri saya sambil nangis. Ya nggak percaya kita lagi sedang enak-enaknya hidup, sedang baru mani, sedang apa ya, sedang sayang-sayangnya, lagi sayang-sayangnya, bener-bener baru menikmati hidup enak, berasa nyaman, tenang. Kenapa Allah secepat ini? Allah lebih sayang Dede sama Saya berpikirannya pasti sesuatu hal yang terjadi itu sebenarnya yang paling indah ya. Gak akan pernah tahu sih rencana Allah ya. Itu sangat hebat banget sih sebenarnya. Banyak di kejadian saya juga seperti itu ya. Yang dikiranya itu adalah musibah tapi sebenarnya itu yang terbaik. Saya yakin banget istri di tempat yang paling indah. Anaknya juga di tempat yang paling indah. Insya Allah ya. Tadi kita sudah membaca Al-Fatihah dan mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Kalau saya mau nanya juga, cita-cita apa yang belum tercapai? Sembari kita minum cappuccino. Didiemin aja istri tadi. boleh diminum ya? Boleh. Karena kita tadi nggak lucu juga. Nanya begitu minum ya. Kayak iklan. Ini iklan bukan? Bukan. Emang enak. Hmm. Emang. Apa cita-cita yang belum tercapai? Emang kita benar-benar niat mau ibadah, mau berangkat haji, Uangnya udah barang-barang. kekumpul belum? Sebenarnya sih masih kurang. Cuma Berapa? kita nggak tahu. Saya belum, karena semua keuangan yang megang dia, Ria. tiap gajian saya semua saya transfer ke dia. Saya belum ngecek-ngecek berapa-berapanya. Itu apa? Haji itu sekarang berapa biayanya? Tahu saya. Nih. Soalnya sekitar satu orang kan eh, apa baru setor pertama tuh sekitar apa 12 apa 13 gitu untuk setornya dulu, untuk kayak ibarat itu cuma ngambil kursinya Mm-mm. sekitar segitu.
kan Setel- berdua. Setelah itu pembayaran ada lagi. Lunasannya biasanya. Biasanya kan kalau haji itu sekitar apa ya? Sekarang berapa sih? Sekitar di atas 35 kayaknya udah. Di atas Atau 35, di bawah berapa? bawah sekitar 30 sampai 35 sih setahu saya. Udah nanya-nanya juga. Cuman kita Berapa kan belum tahu pastinya karena kita belum langsung ke tempatnya langsung. berapa tahun itu dapatnya kira-kira dari mulai daftar? Itu sekarang 20 tahunan antriannya. Hah? Kata 20 tahun. Sekitar 20. Itu kan karena haji biasa ya, bukan haji yang plus. 20 tahun ya? Makanya kita dari sekarang tuh dari masih muda ayo kita nabung buat nanti seenggaknya kalau udah nabung mah udah kita ngambil kursi nggak makin lama nunggunya. Itu juga kita berangkatnya nanti pas kita udah tua. Tapi sebelum itu ya Allah udah manggil di kan. Mas Roni, mau saya biayain nggak untuk hajinya? Kalau mau. Alhamdulillah banget Mas Baim. Alhamdulillah. Nanti saya biayain ya. Tinggal berangkat aja, doain istri sama anaknya ya. Nanti itu biar jadi tanggung jawab saya ya, tinggal berangkat nanti. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga amal ibadahnya diterima Allah. Amin. Biar makin lancar kerjaannya, urusannya. Amin ya Allah. Biar makin sukses ke depan. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin ya Allah. Terima kasih juga udah datang ya, Mas Roni. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni.